Sai martua dosudena nasa saudorani doho talanga sumuluk siana perserai naso olomai hutong Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau di pagi hari ini memberikan kami damai sejahtera. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau menghadirkan di sini kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan agar kami dapat mengawali pagi kami menurut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin melihat ayat ini, kita sedikit heran mengapa Paulus mengatakan janganlah kamu berkawan dengan mereka. Tetapi sebenarnya Paulus berkata seperti ini karena ia mempunyai alasan di balik argumennya. Karena saat itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di zaman Paulus, tepatnya di daerah kota Efesus, seluruh warganya berada di dalam dosa. Jemaat-jemaat di Efesus dikelilingi oleh masyarakat yang saat itu mereka tidak mengenal Allah. Mereka ada yang menyembah berhala, mengucapkan kata-kata kotor, terlibat dalam perzinahan, narkoba, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus agar jemaat di Efesus ini tidak serupa dengan masyarakat di Efesus. Yang artinya mereka boleh berinteraksi, mereka boleh berteman dengan mereka. Tetapi mereka perlu berhati-hati agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang serupa dengan masyarakat Efesus tadi. Seperti contoh judi, perzinahan, mabuk, narkoba, dan masih banyak lagi. Yang kemudian sebenarnya di dalam ayat ini terdapat dilema dan kemudian juga pilihan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kamu boleh berteman dengan mereka asal kamu jangan terlibat dalam apa yang menjadi kebiasaan mereka seperti tadi. Contoh judi, perzinahan, dan lain sebagainya. Atau kamu boleh memilih untuk tidak berteman dengan mereka karena kamu takut terlibat oleh lingkungan-lingkungan tersebut. Dan kemudian inilah menjadi sapaan kita, di mana firman ini mengawali kita di pagi hari ini agar kita perlu berhati-hati dalam memilih pergaulan. Agar kita perlu berhati-hati untuk memilih siapakah yang cocok, siapakah manusia-manusia yang cocok untuk pertumbuhan iman saya. Adapun mungkin dari kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang mengalami hal yang serupa. Adapun mungkin teman saudara kita yang berusaha mengajak kita untuk terlibat di dalam hal-hal yang tidak mencerminkan firman Tuhan. Sebaiknya kita tolak. Kita tidak boleh, karena mau tidak mau, manusia sebenarnya itu rentan sekali dengan siapa ia berinteraksi. Sehingga di sini kita sekali lagi dikuatkan
dari berbagai bentuk manusia yang telah kita temukan di bagai berita online, sosial media yang terlibat dalam kasus-kasus seperti judi, perzinahan, dan lain sebagainya. Di sini artinya kita perlu berhati-hati agar kita tetap serupa dengan firman Tuhan, tetap menuruti apa yang Tuhan katakan dibandingkan terlibat dengan perilaku duniawi dan tidak mencerminkan keinginan Allah. Oleh karena itu, mari saya ajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, agar kita di sini membiasakan diri kita untuk memilih siapa yang perlu kita temani, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang mungkin mereka sedang berbuat, dan kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat agar kita dapat mampu memilih siapa orang yang pantas untuk dikawani. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau di sini melalui firman-Mu telah memberikan kami teguran dan sapaan bagaimana kami perlu memilih teman kami, bagaimana kami perlu selektif agar kami tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa duniawi yang kemudian menyakiti hati-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, kiranya kami diberikan hikmat oleh dari-Mu Tuhan, agar kami selalu berada dalam kehendak-Mu, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa kami, awali pagi hari ini dengan belas kasih dan damai sukacita-Mu, serta Tuhan berikanlah kami penguatan kepada kami yang mungkin mengalami pergumulan Tuhan. Ini Tuhan doa kami, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi.